Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa setia PDKT Podcast Dakwah Kemenang Trenggalek. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan PDKT Ramadan. Telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum Bu Titik. Waalaikumsalam Mbak Ati. Alhamdulillah beliau adalah Ibu Titik Bali Purwati MPDI. Beliau adalah penyuluh agama Islam yang sudah lama sekali, ya sudah senior kita, di atas kita. Jadi kalau kita tanya bagaimana suka dukanya menjadi penyuluh, beliau bisa berkisah dengan kisah yang sangat panjang kali lebar, Bu Titik. Sudah lama jenengan kan? Tahun berapa mulai jadi penyuluh? 2003, sudah 21 tahun kalau 24 ini. Sudah 21 tahun. Iya. Selama menjadi penyuluh, hal-hal yang sangat membuat kita bahagia. Saya nggak tanya yang nggak bahagia deh. Saya tanya yang bahagia, karena bahagia itu merupakan mood booster kita untuk bisa terus berkarya. Jadi yang saya tanya bahagia. Yang membuat jenengan bahagia menjadi penyuluh itu apa? Yang membuat saya bahagia itu paling tidak kita itu ketika menjadi seorang penyuluh banyak mempunyai teman, saudara, karena ketika kita sedang berdakwah offline maupun di online, kadang di Facebook itu mereka itu akan interaksi. Iya, berinteraksi dengan kita. Kemudian kadang mereka menyambung ketika kita itu ceramah di depan mereka menyambung via WA, via telepon, ketemu di jalan menyapa, Bu, kula sing nika hadir di pengajian jenengan, ya Allah alhamdulillah gitu. Jadi senang kita itu nambah teman, nambah saudara gitu. Jadi kalau ketemu sama teman-teman yang mungkin pernah kumpul sama kita kemudian kenal gitu walaupun kita lupa. Itu kayak dapat nutrisi baru gitu ya Bu. Iya betul. Jadi itu membahagiakan kita sebagai penyuluh, dan bahagia itu membuat jenengan kelihatan makin awet muda, nggak semakin kelihatan tua. Mungkin karena memang aura penyuluhnya itu membuat bahagia dan membuat hormon untuk bahagia itu membuat hormon yang untuk tua itu hilang. Itu apa gimana ya? Pokoknya gunung menambah imun tubuh yang jelas, karena bahagia itu akan menambah imun tubuh. Kita itu makin sehat karena bahagia itu. Makin sehat akhirnya makin muda. Dan kayaknya puasa ini sudah di puasa yang kesekian hari panjenengan juga masih kelihatan yang luar biasa cerah ceria. Tadi malam sahur kan Bu? Alhamdulillah sahur, karena itu merupakan sunnah Rasul berpahala. Iya, malam sahur. Perempuan biasanya malam juga rebyek menyiapkan sahur. Betul. Nanti rencana buka puasanya menunya apa? Apa ya nanti? Ini mood booster juga bagi anak-anak loh biasanya. Kalau anak-anak putranya di rumah apa di pondok? Iya, alhamdulillah kalau puasa gini, awal puasa itu liburan semua, di rumah semua. Jadi kumpul, senang, ibunya semangat memikirkan apa ya nanti yang disukai anak-anak. Nah, berarti ini sudah merancang ya Bu, nanti menunya apa, itu kan jadi mood booster anak-anak untuk bahagia di bulan suci Ramadan. Nah, ini juga termasuk yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini, yaitu ternyata apa yang dilakukan oleh perempuan itu adalah ladang pahala. Jadi perempuan dimanapun tempatnya itu adalah ladang pahala. Seperti satu contoh ini yang dilakukan oleh Buti tadi, ladang pahala. Tapi ini menarik sekali dan akan kita kupas pada kesempatan kita kali ini. Para pemirsa PDKT yang berbahagia, selamat bergabung dengan kita. Jangan lupa tinggalkan jejak di channel YouTube kita Kemenang Trenggalek dengan like ataupun dengan komen. Monggo silahkan di situ kalau panjenengan mau interaksi dengan kita, mau minta tema-tema materi yang akan kita bahas di kegiatan di acara PDKT kita, kami persilahkan. Kembali ke Bu Titik, ini menarik sekali ya tadi, perempuan dengan berbagai macam ladang pahalanya. Ini maksudnya apa Bu? Iya, karena perempuan itu ya Mbak Ati di zaman Rasulullah itu adalah orang yang termarginalkan, orang yang dianggap lemah, tidak berguna begitu. Begitu Islam datang, Islam itu mengangkat derajat seorang wanita gitu. Kita ingat bahwa sahabat Rasulullah Umar bin Khattab waktu itu sempat punya kisah kelam sampai mengubur putrinya. Sehingga ketika Islam datang
beliau sering menangis mengingat peristiwa itu. Begitulah seorang perempuan itu merupakan ladang pahala, karena kita ingat bahwa innamal a'malu binniyat, segala yang kita niatkan beribadah itu akan insya Allah bernilai ibadah. Nah, perempuan itu kiprahnya untuk mendapatkan pahala itu kan sangat luas, mulai dari bangun pagi kemudian sampai malam hari, itu perempuan itu akan selalu beraktivitas. Dan itu insya Allah kegiatan seorang perempuan itu sangat bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri, untuk anaknya, suaminya, masyarakat, untuk mungkin yang berkarir seperti kita itu juga memikirkan karirnya. Jadi tidak ada sedetik pun perilaku perempuan itu yang tidak bernilai ibadah, selama kita niatkan semata-mata mencari ridhonya Allah. Karena itu ya disitulah Mbak Ati tempatnya perempuan itu sebagai ladang pahala. Ya, perempuan itu kan memang makhluk yang paling pintar untuk cosplay. Dalam satu saat dia itu akan datang ke putra-putranya dengan penuh cinta kasih. Lah di saat bersamaan beberapa detik kemudian dia cosplay lagi menjadi perempuan yang sangat dewasa dan rodok garang. Ya. Ketika memang situasi dan kondisi membutuhkan seperti itu. Dan beberapa saat kemudian dia berubah menjadi manja. Itu sesuai dengan peran perempuan yang memang luar biasa sekali ya. Iya, betul. Nah, perempuan yang penuh cinta kasih, ini yang ingin saya tanyakan lebih dahulu. Ini biasanya masuk dalam posisi perempuan sebagai anak dan juga sebagai ibu. Saya gandengkan Mbak Titi, perempuan sebagai anak dan juga sebagai ibu. Ini kadang-kadang agak tabrakan juga. Gimana perempuan itu sebagai anak panjenengan dulu kayaknya juga memang pernah ngumpeni ibu yang sedang sakit ya Mbak Titi. Mungkin ini bisa menjadi sebuah nilai untuk kita ketika panjenengan cerita bagaimana ketika memposisikan kita sudah menjadi ibu, tetapi kita juga harus memposisikan sebagai seorang anak. Betul. Begitulah peran ganda seorang perempuan, Mbak Ati. Kadangkala sebagai seorang anak, seorang istri, seorang ibu gitu. Ketika kita menjadi seorang anak, kita itu menyadari betapa, ini pengalaman dari keluarga saya, orang tua saya itu begitu menyayangi, begitu mencintai kita, apa yang kita inginkan itu dituruti. Mereka membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Nah, ketika kita masih kecil kita belum menyadari, yang kita tahu minta ini dituruti, minta itu dituruti. Tentu saja orang tua kita itu ada imbalannya, misalkan sing penting sekolahnya pinter gitu. Itu bukan imbalan sebenarnya. harapan. Sing harapan semua orang tua. Rajin sekolah, rajin sholat, mau ke masjid, mungkin motivasi seperti itu. Yang membuat kita itu bisa menjadi sampai sekarang ini. Kasih sayang, semangat yang ditanamkan oleh orang tua itu baru kita sadari ketika kita sudah menikah. Seperti saya itu ketika sudah menikah kan berpisah dengan orang tua saya. Itu ketika jauh itu kadangkala rasa rindu itu ada Mbak Ati. Ya Allah, ternyata dulu orang tua saya itu memperlakukan saya seperti itu. Ibu saya itu tidak bekerja, jadi selalu bersama saya, mendengarkan keluh kesah saya, menemani saya belajar. Jadi full kasih sayang. Sementara saya kan bekerja Mbak Ati, tidak berani, tidak full untuk menemani anak. Bahkan belajarnya itu saya leskan anak saya. Itu karena saya sudah lelah bekerja. Itulah. Nah, karena itu sebagai orang tua akhirnya kita itu menyadari bahwa peran ibu terutama kepada anaknya itu benar-benar itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Begitu fullnya mereka itu menyayangi kita, mempertaruhkan segalanya untuk anak-anaknya. Bahkan sampai kita itu sudah gede, sudah nikah, betul. Sudah punya anak, bagi mereka kita itu tetap anak kecil. Iya, kadang kalau masih menangis mereka tetap kepikiran, padahal betul. Kita kan sudah ada yang menanggung, tapi mereka tetap kepikiran. Saking sayangnya. Mungkin nanti kalau anak-anak kita sudah pada dewasa, sudah waktunya nikah, kok kita juga niru ya? Iya. Iya, kita pun sebagai orang tua ternyata merasakan kalau kita itu bisa memenuhi
kebutuhan anak, betapa bahagianya ya Mbak Ati, kita itu sebagai orang tua hanya berjuang, berdoa untuk kesuksesan anak-anak kita. Nah, ini ladang pahala juga sebagai anak yang taat kepada orang tua, kemudian ladang pahala juga sebagai orang tua yang bagaimana ngopeni anak dengan sebaik-baiknya, bukan ngopeni secara dohirnya saja, membangun jasmaninya, tapi juga membangun rohaninya di segala lewat doa-doa kita, sisi anak-anak kita. Yang tangan pertama yang mendidik anak untuk menjadi orang itu adalah tangan seorang ibu. Karena itu untuk anak. Ibu adalah pendidik pertama dan utama. Madrasatul aula bagi anak-anak kita. Pendidikan pertama dan utama bagi anak. Gitu. Dan yang selanjutnya tentunya yang tidak kalah ladang pahala yang luar biasa lagi adalah ketika wanita itu menjadi istri solehah. Nah, ini versi istri solehah ini yang seperti apa dia? Ya tentu saja yang seperti doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun, itulah di situ, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang solihah, yang selalu dipandang menyejukkan, menyenangkan oleh suami kita. Ya, seorang istri yang selalu bisa menjaga harta suami, yang bisa menjaga harga diri suami, yang menyiapkan tentunya kebutuhan suami lahir dan batin. Itu insya Allah yang menurut saya dinamakan istri yang solihah. Gitu. Tapi kadang juga terbentur dengan jenengan kerja misalkan. Lah pada akhirnya ada hal-hal juga yang kita tidak mampu juga, seperti yang ke anak-anak tadi, ada hal-hal yang tidak mampu diwujudkan ke anak-anak. Akhirnya anaknya harus belajar les. Kalau putranya Mbak Titi berapa, Mbak? 4 yang saya yang di pertama rumah sudah kuliah, nomor 2 masih aliyah tapi jauh. Kemudian yang ketiga itu di rumah masih MTS. Yang keempat masih kelas 5. Nah, itu dengan membesarkan 4 orang anak yang seperti ini, kemudian masih harus juga terlanjur memilih pilihan sebenarnya, karir atau di rumah atau apapun yang dilakukan sebenarnya merupakan pilihan. Semua pilihan kan memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu loh yang ketika memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja atau memilih yang wanita karir, ibu rumah tangga dan juga mungkin wanita yang memang bergerak di masyarakat. Pun toh gini Mbak Titi, andaikan tidak menjadi seorang wanita karir, wanita itu kan sebenarnya juga kewajiban dakwah itu kan tidak hanya pada laki-laki. Dakwah itu juga termasuk juga kan tidak cuma ke keluarga, ke masyarakat juga. Betul. Nah, wanita itu walaupun tidak karir misalkan pasti juga akan ada tugas dakwah juga di dalamnya. Nah, peran kita keluar dari karir dulu, peran kita dalam konsep wanita sebagai pendakwah di masyarakat itu bagaimana Mbak Titi? Iya, misalkan kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Misalkan sebagai seorang muslim, kita itu kalau keluar rumah paling tidak menggunakan busana yang sopan, yang muslim gitu, tidak yang seperti anak-anak zaman now itu yang uswah hasanahnya gitu. Ya, terus misalkan yang kedua, paling kadang seksi itu keren, anak-anak itu bisa lihat. Anu ya Mbak Ati itu sebagai apa ya, cuci mata bagi mereka. Tapi kita kan tidak ingin toh. Iya, kita terlepas itu, dari semuanya kan ya seharusnya pada keindahan kecantikan kita itu biarlah dinikmati oleh suami kita. Yes. Jan, mesra Mbak Titi lek kadung kata-katane metu. Gitu. Jadi dakwah kita itu diantaranya dimulai dari kita sendiri. Yang kedua misalkan anak-anak kita, karena anak itu harta dan anak itu bisa menjadi fitnah kan bagi kita. Jadi itu harus kita openi. Misalkan anak-anak sekarang itu kan anjir gitu ya Mbak kata-kata. Ya. Kata-katanya itu kita luruskan. Ya Allah kok gitu ya, istighfar gitu loh. Paling tidak kita sebagai orang tua gitu, karena kan memang mereka bergaul di dunia, bukan hanya di dalam rumah, kadang di luar rumah. Kata-kata yang menurut mereka biasa tapi kurang tepat itu paling tidak kita sebagai orang tua itu jadi filter. Kok gitu bahasanya. Terus kemudian ketika
bergaul dengan masyarakat itu sopan santun, ketemu orang yang lebih tua cium tangan, bersalim, itu kita tradisikan. Kemudian misalkan lagi kita memberi contoh, kita mau berjamaah itu juga berdakwah. Kita misalkan satu keluarga itu jamaah bareng ke masjid. Kalau enggak ada yang ada di rumah. Kadang kan keluarga kita seperti anak saya itu kan enggak semuanya ada di rumah, kadang suami juga enggak di rumah. Yang ada itu kita ke masjid. Kalau pas enggak repot, kalau pas enggak apa itu ke masjid. Kemudian misalkan lagi kita mengamalkanlah apa yang bisa kita amalkan, itu termasuk contoh dakwah. Itu misalkan seperti orang Islam itu puasanya kan bukan cuma yang seperti sekarang berarti Ramadan. Nah, di luar itu di luar itu kita sebagai figur masyarakat, misalkan kita ngamal nih puasa sunnah, apa yang kita bisa, pas masyarakat tanya oh puasa, pasti mereka akan menilai lebih meskipun kita itu tidak pernah berharap begitu. Walah kok gelem poso gitu paling tidak. Misalkan lagi aktif di pengajian itu juga merupakan motivasi bagi masyarakat gitu. Misal kita bukan wanita karir itu kan bukan cuma ikut grup senam. Anak-anak sekarang itu kan paling itu sukanya ibu-ibu muda itu grup senam, grup karaoke. Bentuk tubuh itu penting juga. Iya, sebenarnya penting. Tapi selain itu kesehatan itu sebenarnya penting itu. Iya. Bukan cuma itu, tapi kita juga aktif di grup kegiatan majelis taklim, jamaah yasin di sekitarnya. Betul, seperti itu termasuk menurut saya juga menurut dakwah. Jadi kalau kita lihat dari sebuah konsep keluarga sakinah, itu ketika sakinahnya bisa dinikmati. Sakinah nggak cuma bisa dinikmati oleh keluarga saja, tapi sakinah itu juga bisa dilihat oleh orang lain. Nah, orang lain dalam bentuknya ketika melihat keluarga panjenengan mungkin kemudian melihat adem, kok aktif di kegiatan-kegiatan majelis taklim, aktif juga di kegiatan masyarakat. Itu kadang-kadang juga sulit mewujudkan yang seperti itu. Betul. Kelihatan runtung-runtung bareng anak-anak waktu di rumah jamaah bareng-bareng di masjid kayak gitu, itu kan sebuah uswah yang luar biasa. Betul. Dan mentradisikan seperti itu sulit. Misalkan lagi anak-anak saya itu ketika pulang Mbak Ati tak suruh, jajal neng masjid kayak adan-adan ngono, kita suruh gitu biar tahu bedanya iki asile mondok gitu. Jadi ndak berdiam di rumah, saya suruh tampil. Nanti tuh imamnya yang biasa ngimami di masjid ketika ketemu saya, Bu, putrane pulang toh, sing adan tadi tole. Nggih, alhamdulillah gitu Mbak. Jadi biar kelihatan hasilnya itu. Termasuk juga kita tunjukkan bahwasanya ini proses pendidikan yang baik itu memang menghasilkan anak-anak yang berkualitas sesuai dengan harapan. Kualitas tadi kan sesuai dengan harapannya. Itu menjadi uswah juga untuk masyarakat. Dan itu seperti yang Mbak Ati katakan tadi, kadang ibu itu berperan agak kereng itu memaksa mereka untuk berbuat baik. Lek ndak dikerengi ndak mau, namanya anak-anak kan lebih suka itunya, HP-nya. Gitu. Makanya memang perempuan itu paling mudah untuk merubah raut muka, merubah perasaan. Itu adalah tidak ada tandingannya. Laki-laki aja nggak bisa ya. Bisa. Perempuan bahagia nangis, sedih nangis, marah itu nangis. Iya, perempuan. Marah nangis kan? Jadi marah nangis kan? Kalau terlalu mungkin. Iya, marah nangis. Marah itu bukan marah-marah, tapi kalau sudah marah kalau marah-marah itu malah belum marah beneran. Perempuan kalau masih marah itu belum benar-benar marah. Tapi kalau perempuan itu sudah nangis, itu biasanya emosinya sudah sangat tinggi sekali, itu marah. Meluap. Jadi segala sesuatu itu endingnya adalah air mata. Ini perempuan ini. Kalau kita membicarakan yang namanya perempuan, saya kadang-kadang tertawa kalau mikir ya, saya kadang-kadang kalau ada kegiatan-kegiatan perempuan, pemberdayaan perempuan, saya mikir perempuan itu dayanya luar biasa sekali. Padahal dianggap makhluk yang lemah tapi ternyata berdaya punya power berarti. Dari tubuh konstruk tubuhnya itu saja perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan konstruk tubuh yang luar biasa kuat. Gimana perempuan mengandung 9 bulan gak ada yang bisa. Walaupun memang sebenarnya di satu sisi memang banyak yang lemah. Perempuan itu
perempuan itu masih suka bersandar, cari sandaran yang tepat. Suami lah misalkan, orang tua lah, oke. Anak-anak kadang kan juga kita pakai tempat untuk bersandar juga kan. Rasa nggak, Mbak? Anak-anak itu kadang-kadang kita pakai untuk tempat bersandar juga loh. Iya, paling misalnya kita pas lelah itu suruh mijit-mijit kaki. Kadang-kadang kita jadikan tempat untuk cerita juga kan. Iya, betul itu. Nah itu kan tempat bersandar juga. Jadi siapapun ternyata bisa kita jadikan tempat bersandar para perempuan. Iya. Masih suka nangis, cari tempat bersandar, ya itu. Tapi ketika keluar ketegasannya kayak yang jenengan ceritakan tadi, memang perempuan-perempuan itu luar biasa sekali. Like sudah ketemu kerengnya, tidak ada yang bisa melawan. Betul. Seperti itu. Jadi waktu nangis keluar air mata, oke, kecewa itu ya nangis. Iya. Bahagia itu ya nangis. Iya. Jenengan waktu putrane mungkin sekarang sudah kuliah ya, pernah wisuda, pernah berhasil apa di pondok, kemudian kita diundang mendampingi dan lain sebagainya. Yakin jenengan nangis? Iya betul. Nangis kan ya? Menangis meskipun kadang tidak keluar air mata itu. Ya pokoknya kan dalam hati kudu nangis. Baru ngono kok rada misek-misek titik. Sebagai bentuk apa ya, rasa syukur itu ya nangis. Ya Allah, Allah menganugerahkan seperti ini. Itu bahagia itu betul. Semoga tangisan itu juga menjadi ladang pahala juga. Amin. Nah, ini Mbak Titi yang membuat saya juga tertarik dengan pembicaraan kita pada hari ini. Itu kita tadi sudah membicarakan perempuan itu ketika menjadi anak, ketika menjadi jadi anak tapi sudah punya anak. Yang saya tanyakan tadi kan jadi anak tapi sudah punya anak. Cerita jenengan tadi kan sudah punya anak tapi tetap jadi anak. Otomatis harus tetap berbakti pada orang tua. Lah itu juga sudah jadi istri. Kemudian peran perempuan ketika dakwah di masyarakat. Nah, untuk membagi peran kita ketika kita sudah menjadi seorang wanita karir yang seperti ini, tentunya banyak hal-hal yang kita tinggalkan tadi ya. Lah model dakwah yang panjenengan tekuni, terlepas itu memang kita penyuluh, tugasnya memang kebetulan itu gampang ya untuk mencari ladang dakwah. Insya Allah panjenengan sangat mudah sekali karena memang tugas fungsinya masih sama. Nah mungkin ibu-ibu yang lain yang karirnya itu merasa, loh karir saya kok jauh dari dakwah ya, terus gimana saya kemudian cari pahala, itu gimana Mbak Titi? Oh iya, gini Mbak Ati, ketika kita tadi dikatakan sudah harus memilih ya menjadi wanita karir, kemudian ada yang menjadi ibu rumah tangga, itu untuk mencapai sukses semua itu, misalkan seperti kita, itu adalah yang pertama itu adalah punya niat, punya kemauan. Seperti di awal tadi, niat yang penting. Iya, punya niat itu yang utama sebagai penyemangat kita. Yang kedua, kita itu harus disiplin, istiqomah dan disiplin itu yang menjadi membuat kita itu sukses, menjadi istri sukses, menjadi ibu sukses, menjadi wanita karir juga sukses. Namanya sukses itu menurut saya itu adalah ya kita syukuri Mbak Ati, apa yang Allah berikan kepada kita itu kita syukuri sehingga membuat merasa sukses itu perasaan, merasa alhamdulillah diparingi cukup, diparingi sukses, itu adalah perasaan yang membuat kita bahagia. Nah kalau kita sebagai penyuluh kan sudah jelas, kalau ibu-ibu yang tidak jadi penyuluh itu cara berdakwahnya bagaimana? Itu ya tadi pertanyaannya. Cara pahala. Cara mendapatkan ladang pahala. Mereka berkesempatan lebih banyak Mbak Ati saya kira. Karena sebagai istri yang murni itu ya Allah pahalanya banyak sekali. Mulai dari bangun pagi, kemudian sholat subuh, menyiapkan sarapan untuk suami, untuk anak, nanti memandikan anaknya, yang punya anak kecil seperti jenengan itu, menyiapkan sarapan, nyuapi, ya Allah itu kalau dihitung itu sudah berapa pahala yang didapat. Nah, kemudian untuk dakwahnya gimana? Kalau dakwahnya itu ya seperti itu, misalkan ya tetap aja, misalkan dia itu sebagai anggota masyarakat ikutlah, rajinlah di majelis taklim, kegiatan masyarakat, yasinan. Jadi, itu ikutlah, kan ada ya wanita-wanita itu yang tidak mau ikut. Jadi ikut semuanya aja. Kembali kepada niat tadi nggih. Iya. Apapun posisinya, apapun situasinya, ketika semuanya dikembalikan kepada niat kita memang karena lillah, semuanya akan tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ladang pahala. Nah, ketika jenengan mengatakan
sukses itu adalah rasa. Iya, Rasa betul. pribadi. Ini saya tertarik sih sebenarnya. Banyak orang mengatakan sukses itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain yang menilai. Tapi kebalikan, jenengan menilai sukses itu adalah perasaan kita sendiri. Saya ngerasa ini bahagia, berarti saya rasa ini adalah sukses. Nah, Betul. panjenengan kayaknya dulu itu secara nilai itu pernah juga sukses untuk menjadi penyuluh teladan juga. Sedikit mungkin tips pada saat itu panjenengan bisa masuk di wilayah itu, ini adalah dakwah juga kan? Iya. Iya, kalau itu sih tuntutan karir, Mbak. Tapi kan sukses. Iya, waktu itu. Waktu itu ya yang penting kita itu punya binaan, benar-benar punya binaan. Kemudian ketika mungkin tim dari provinsi itu membuktikan kebinaan kita, ada apa ya istilahnya itu ditanya-tanya gimana gitu, sesuai dengan harapan mereka, itu cocok antara data yang kita kirim dengan kenyataan yang ada, itu yang membuat kita itu waktu itu jalan. Berhasil menjadi penyuluh teladan Ini gitu. mah sukses dengan kacamata kita. Iya, kalau menurut tapi saya kacamata tuh orang juga sukses loh, iya, Mbak. kalau ya yang namanya sukses itu biasanya yang menilai orang lain memang. Wow, itu jadi ya juara 1. Itu dirinya sendiri otomatis sukses, orang lain putrane pinter-pinter. Itu sudah otomatis penilaian orang terhadap kita, berarti kita termasuk orang yang sukses. Tapi menurut saya, kalau saya itu ya diawali dengan kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu diawali dari rasa syukur. Lah rasa syukur itu adalah awake dhewe bersyukur, berbahagia. Menurut saya itu sudah merupakan sukses secara pribadi, secara secara pribadi sukses karena sudah trimo ing pandum, menerima yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Kemudian tidak ngresula. Kadang Allah itu kan menguji kita. Banyak keinginan-keinginan kita itu yang tidak terpenuhi. Anggap saja itu ujian dari Allah untuk menguatkan kita. Diuji ngene iki panggah beriman napa mboten. Kalau kita tetap beriman, tetap bahagia, menurut saya itu sukses, Mbak Ati. Kita sukses. Membuat hati kita bahagia itu merupakan sebuah kesuksesan. Menurut saya itu dengan kita itu selalu berbahagia, insya Allah energi positif itulah akan selalu berada pada diri kita. Akhirnya pancaran energi positif itu akan memancar kepada suami, kepada anak, kepada lingkungan kita, membuat kita itu selalu semangat gitu, membuat kita itu sehat lahir dan batin gitu. Insya Allah seperti itu. Makin memanas sebenarnya Mbak Titi pembicaraan kita. Iya. Karena saya kemarin ngobrol sih, tak cerita dikit ya. Saya kemarin ngobrol sama teman. Bahagia itu gimana ya? Bahagia itu kita yang menciptakan. Betul. Kita itu biar jadi penyuluh yang baik gimana ya? Penyuluh yang baik itu juga kita yang menilai dan menciptakan. Betul, kita itu baik, orang belum tentu loh melihat kita itu baik. Betul. Yang penting kita tidak keluar dari standarisasi itu saja, itu kita baik. Berarti bahagia, baik. Ternyata sekarang tambah satu. Sukses itu juga kita yang menciptakan dan kita sendiri yang menilai. Ini tambah satu berarti. Iya. Nah, semua tapi kita tetap dari yang disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, kita tetap bahwasanya yang pertama adalah niat tentunya tadi Yang pertama adalah niat, kunci dari segala sesuatu adalah niat, dan kunci selanjutnya adalah syukur. Memang kita berjalan sesuai dengan apa yang membuat kita bahagia, tapi tentunya tidak terlepas dengan koridor-koridor agama serta koridor-koridor keumuman, baik buruk seseorang itu juga pasti tidak akan terlepas dari koridor keumuman, kelumrahan, kemaslahatan bersama. Kita merasa itu baik, tapi ketika kita merusak kemaslahatan orang lain, tentunya tidak kembali ke jalur dakwah yang dari awal tadi. Pemirsa PDKT yang berbahagia, narasumber kita Ibu Titi, ternyata waktu sudah habis, semakin menjauhi kita, sudah semakin meninggalkan kita. Nggak tahu ya, semakin lama waktu kok semakin kencang larinya ya. Sudah Ramadan saja kayaknya baru kemarin, dan ini nanti tiba-tiba Ramadan juga akan meninggalkan kita. Ya, semoga kita berharap Ramadan kita kali ini benar-benar menjadi Ramadan yang barokah, Bu Titi ya. Amin. Benar-benar menjadi Ramadan yang memberikan nilai kita untuk mendapatkan predikat cum laude.
Dan predikat kita itu bisa kita istiqomahkan, kita pertahankan pasca Ramadan nanti. Amin. Allahumma amin. Dan salam untuk keluarga Mbak Titi ya. Ya, Salam untuk anak-anak. Salam untuk semuanya, luar biasa sekali. Lain kali kita sambung lagi, kapan-kapan kita ngobrol lagi di sini dengan tema yang berbeda. Makin lama makin kenceng sebenarnya, kayak motor Honda Mbak Titi itu. Kalau biasanya beliau itu, saya sering kalau beliau menyampaikan materi atau apa itu, misalkan di awal-awal itu biasa datar gitu ya, lama-lama kenceng kayak tarikan motor Honda, jadi banter di belakang. Lah ini semakin menarik dan membuat kita harus cut, itu rasanya sakit. Iya. Kayak orang disapeh di tengah enak-enaknya Menyusu. kayak pembicaraan kita di grup, lagi sayang-sayangnya sudah diputus itu. Insya Allah lain kali jangan khawatir, kita akan ajak beliau lagi untuk ngobrol di sini dengan tema yang berbeda tentunya. Dan terima kasih untuk para pemirsa PDKT, tetap bergabung bersama kita di channel YouTube Kemenang Trenggalek. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak juga di sana. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Titi ya. Jangan bosan-bosan untuk dolan ke sini. Siap, nggih. Kita akan ngobrol lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan kami akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.